Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Habib dan anggota-anggota saya. Nama saya Fitri Magfiro. Nama saya Melia Putri Duari. Nama saya Wahyu Indah Lestari. Nama saya Rojavi Oktaviani. Saya Eka Setia Palupi. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Yanto, yaitu pemilik es krim di Wuluan. Di sini saya ingin sharing-sharing tentang kewirausahaan ya Bapak. Ya. Pertama-tama saya akan memberikan pengertian tentang faktor pendorong keberhasilan kewirausahaan. Namanya seseorang melakukan wirausaha itu sebelumnya harus mempunyai visi, misi, dan ide ya Pak. Terus selanjutnya membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya. Nah, ada beberapa persyaratan untuk mencapai keberhasilan wirausaha. Yang pertama itu mandiri, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan prinsip. Yang kedua, mempunyai cita-cita, impian, visi, dan harapan. Yang ketiga, selain bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Yang keempat, selalu berpandangan dan bersikap positif terhadap orang lain. Yang kelima, berpikir sebagai wirausaha yang sukses. Yang keenam, merubah kebiasaan dan sifat dan pola pikir menjadi pribadi yang unggul. Di sini saya izin bertanya kepada Bapak. Kaitannya dengan usaha ini, apa faktor pendorong Bapak untuk mendirikan usaha ini, sehingga usaha ini bisa berkembang hingga saat ini dan memiliki cabang? Faktor utamanya adalah karena kita hidup ini bersosial. Selain bisnis itu adalah tujuan individu, tetapi saya punya pandangan wawasan ke depan bahwasannya bisnis harus juga punya orientasi sosial. Sehingga ketika saya ingin membuka usaha es ini, tujuan awal saya supaya bisa membantu mereka-mereka yang membutuhkan sebuah pekerjaan. Jadi tujuan saya mendirikan usaha ini terdorong kuat ingin membantu sekitar daripada tempat saya ini, barangkali ada yang membutuhkan pekerjaan, bisa saya tampung ketika saya punya usaha. Meskipun basic daripada pendidikan saya adalah guru, kebetulan saya kuliah di keguruan ilmu pendidikan, mengambil jurusan kanseling yang sekarang disebut dengan bimbingan penyuluhan, dan sempat mengajar selama 12 tahun. Tetapi saya rasakan hanya bahagia ketika saya mendapatkan gaji. Jadi ketika saya 1 bulan mendapat gaji dari sekolah, itu yang saya rasakan bahagia cuma saya. Tapi andaikan saya punya usaha, berarti saya bisa menggaji orang. Nah, ketika saya bisa menggaji orang, bisa membayar tiap bulan gaji pada pekerja, ternyata bahagia itu bisa saya rasakan lebih nikmat daripada saya mengajar. Ketika mengajar yang bahagia saya, tetapi ketika tiap bulan saya harus berusaha memenuhi target bahwa karyawan saya sekian, dengan gaji sekian, saya berusaha harus bisa memenuhi gaji itu. Dan alangkah baiknya kalau ketika bulan itu punya rezeki banyak, itu pun saya ada bonus untuk karyawan. Jadi dorongan saya kuat untuk mendirikan es ini, selain kita hidup secara individual, ternyata kita harus perlu bantuan orang lain dan komunikasi orang lain. Dan banyak orang bijak mengatakan kalau kita ingin bahagia secara individual, bahagiakan orang lain. Jadi berguna bagi orang lain itu yang menjadi motivasi Bapak untuk membuat bisnis ini. Betul. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Untuk materi selanjutnya saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang faktor penghambat kewirausahaan. Dan juga saya ingin tanya, karena kan kalau di kampus mungkin hanya secara teori, tetapi kalau di kedai Bapak pastikan secara realnya. Nah, dalam
melaksanakan kegiatan kewirausahaan mungkin tidak semuanya akan berlangsung dengan baik, dan tentunya akan menemui sebuah keberhasilan jika dia kompeten. Dan ada kalanya juga pasti akan menemui sebuah hambatan saat memulainya. Nah, di sini ada beberapa faktor penghambat yang bisa menyebabkan kegagalan dalam berbisnis, seperti tidak kompeten, tidak dapat mengendalikan keuangan, gagal melakukan perencanaan, salah pemilihan lokasi, kurangnya pengawasan, tidak adanya keseriusan, dan tidak memiliki kemampuan dalam peralihan kewirausahaan. Nah, saya di sini ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara Bapak mengatasi atau mencari alternatif penyelesaian jika Bapak gagal dalam melakukan perencanaan? Terima kasih. Jadi yang jelas di dalam setiap usaha itu diperlukan karakter yang kuat. Maksudnya karakter yang kuat, tidak mudah putus asa ketika satu kali gagal. Jadi usaha itu harus berkali-kali dilakukan. Satu kali gagal, dua kali gagal, harus. Karena apa? Karena suatu saat Allah pasti akan mengetahui, oh ternyata orang ini kalau berusaha ulet. Ya sudah, akhirnya Allah mengijabahi suatu usaha kita. Nah, jadi dalam hal ini kita harus punya persiapan mentalitas yang kuat bahwa usaha itu tidak semudah apa yang kita balikkan, seperti telapak tangan kita balikkan, pasti ada hambatan. Lah hambatan-hambatan itu yang harus kita pelajari. Mengapa hari ini saya gagal? Oh ternyata ini. Setelah ini gagal lagi, diulangi lagi, gagal lagi, diulangi lagi, pastilah Allah nanti akan membukakan rezeki bagi kita. Itu yang selama ini saya rasakan begitu. Memang usaha ini nggak sekaligus besar. Saya berusaha ini semenjak saya berhenti tidak mengajar. Saya berhenti mengajar tahun 2001, terus saya pindah ke Wuluan. Apa yang saya harus usahakan di sini? Ternyata usaha itu yang pertama itu memilih tempat yang strategis. Terus belum ada orang lain yang berjualan dulu. Jadi saya lihat di Wulan ternyata belum ada es krim. Akhirnya saya membuka es krim, belajar dulu ke Jember. Habis belajar barulah saya berusaha. Itu 2001. Baru merasakan enaknya itu ketika 2012. Bayangkan 2001, 2012 baru merasakan enaknya usaha es. Itu menurut saya gitu, Pak. Jadi dapat ditarik kesimpulan untuk mengatasi atau alternatif yang diambil jika gagal melakukan penyelesaian, Bapak berkaca dari kegagalan yang sebelumnya. Ya, betul. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang materi tentang hambatan personal dan hambatan sosial budaya, Pak. Ya. Pertama, hambatan personal itu sifat wirausaha yang sukses meliputi kreatif, tekun mencari peluang dan mampu mengendalikan situasi. Biasanya karakteristik tersebut bisa merupakan bawaan dari lahir atau dengan berlatih. Terus ada juga hambatan sumber daya. Hambatan sumber daya itu meliputi ketersediaan bahan baku, kurang keterampilan dalam pekerjaan, terbatasnya alat, keterbatasan infrastruktur, keterbatasan dana, dan faktor lingkungan. Ada juga hambatan preferensi. Hambatan preferensi itu biasanya mempengaruhi wirausaha dalam melakukan suatu tahapan. Hambatannya itu terus kemudian ada hambatan sosial budaya. Hambatan sosial budaya itu ada dua, yaitu law status dan tradisi dan adat istiadat yang biasanya sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun. Dalam hal hambatan tersebut, bagaimana sikap Bapak dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam usaha Bapak? Nah, makanya saya katakan tadi, setiap usaha manusia itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak sekonyong-konyong
mendapatkan kesuksesan. Tapi yang jelas hambatan daripada usaha itu banyak sekali. Memang kegagalan itu bisa berasal dari diri sendiri, bisa berasal dari lingkungan. Tetapi kita harus bisa membaca situasi. Misalkan bagaimana cara menarik pembeli lebih awal, ini yang sangat sulit. Jadi ketika saya ingin membuka usaha ini, bagaimana orang itu sudah punya mindset sebelumnya. Jadi insya Allah kalau nggak salah ingat, saya buka ini tanggal 10 Oktober. Tetapi Agustus sudah saya pampangin es krim Pak Yanto, sudah saya pampang, sudah saya cat. Semua banner-banner sudah ada. Terus di jalan-jalan itu ada banner yang pengantian itu banyak sekali. Itu saya pasang ketika Agustus akhir. Padahal Oktober tanggal 10 saya berusaha. Jadi ketika orang lewat, ini apa ini? Kok es krim Pak Yanto sejak 1950? Apa ini maksudnya? Jadi ketika lewat itulah orang termensek dalam pikirannya, kapan yang buka es itu ya? Kapan buka es? Kan begitu. Jadi barulah tanggal 10 Oktober itu saya membuka es. Padahal bagi itu saya dalam artian pesimis juga pesimis. Karena apa? Karena ini masyarakat desa. Tetapi di luar dugaan. Nah, trik yang kedua setengah bulan sebelum pembukaan tanggal 10 launching ke belakang 15 hari saya sudah nyebar kupon sebanyak 600 kupon saya gratiskan 600 kupon. Dan 600 kupon itu nggak serta-merta saya bagikan langsung, tidak. Jadi yang 1 sampai nomor 100 itu pengambilannya hari Senin. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu kan 6 hari. Saya bikin 600 kupon. Jadi Senin itu pokok per hari 100 kupon. Jadi nomor 1 sampai 100 itu hari Senin. Kalau di luar hari Senin hangus, ada di situ. Kupon ini hanya berlaku 1 hari. Di luar hari Senin hangus 100. Jadi 1 minggu penuh, Senin sampai Sabtu, itu yang berdatangan tuh 100 orang, 100 kupon. Tapi di luar dugaan, ternyata masyarakat Huluan ini orangnya agak sedikit maluan barangkali. Ternyata 1 minggu saya sebar itu 600 kupon itu, ternyata tidak 1 orang pun yang hanya menukarkan kupon, tidak ada. 1 orang pun tidak hanya sekedar aku tak teko tukar kupon, tidak. Ternyata dia punya perasaan mosok gak tuku, mungkin gitu ya. Jadi dia datang, Pak, dibungkus 2 Pak. Habis saya tanding 2 langsung balikan, Pak saya punya kupon. Ternyata pengeluaran kupon saya 600 itu include dengan hasil orang itu beli, berarti saya nggak rugi sama sekali. Kalau hitungan akal kan 600 waktu itu saya kasih harga yang 2.500. Kalau hitungan akal kita rugi 600 kupon dari 2.500 rupiah. Ternyata lebih dari itu. Ternyata 1 orang nggak ada pun orang yang itu menukarkan kupon saja, enggak. Rata-rata dia beli minimal 2, bukan 1, beli 1 bukan 1 tidak, minimal 2. Inilah keterkejutan saya, ternyata masyarakat ini barangkali beda dengan masyarakat yang lain. Berarti kesimpulannya dalam menghadapi hambatan dalam usaha Bapak, pertama Bapak membangun mindset terlebih dahulu betul. Masyarakat dengan mencantumkan tahun pendirian sejak 1950 dan menyebarkan kupon sebanyak 600 untuk supaya masyarakat datang menukarkan kupon, namun ternyata malah membeli juga gitu. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi dari saya, Pak. Menurut Zimmerer dan temannya mengungkapkan beberapa hal yang membuat orang mundur dalam kegiatan kewirausahaan, yaitu pendapatan yang tidak tetap, modal investasi hilang, kerja keras dan waktu yang lama, usaha berjalan lancar namun kualitas hidup masih rendah. Dan Zimmerer dan temannya juga mengungkapkan berbagai kesalahan yang menyebabkan wirausaha gagal, yaitu 1. Manajemen yang buruk,
2. Tidak dapat mengontrol keuangan. 3. Pengalaman belum memadai. 4. Pemasaran lemah. Dan yang terakhir yaitu lokasi yang tidak strategis. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak ya, apa pernah Bapak merasakan suatu kegagalan dalam menjalankan usaha es krim ini? Sudah. Tadi awal saya sudah katakan bahwa di dalam setiap usaha pastilah ada sebuah kegagalan, pasti ada. Tetapi kegagalan itu harus bisa kita pelajari. Nah, ketika kita menemukan sebuah kegagalan dan kita menemukan faktor yang membuat gagal, barulah kita benahi daripada kegagalan itu. Sehingga kita harus punya planning yang tepat. Kalau seandainya saya gagal dalam hal ini, saya harus mencari alternatif yang lain. Apalagi ketika kegagalan yang parah, ketika kesulitan garam. Insya Allah anak-anak dulu pernah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun lalu, garam itu 1 kilo sampai harga 9.000. Karena es saya ini kan esensinya faktor yang utama es. Saya akan pakai es sama garam. Nah, es itu kalau tanpa garam sampai berapa hari pun, kalau es batu itu untuk memutar es saya itu tanpa ada garam nggak akan jadi sebanyak apapun. Nah, ketika itulah saya punya kesulitan tentang garam. Apa ini? Dan ternyata setelah saya tanya ke sana kemari, akhirnya dia mengatakan, ini perlunya kreativitas kita. Dan kita tidak perlu malu bertanya pada orang yang memang sudah faknya. Ketika saya bercerita, wah garam angel, nggak bisa dapatkan angel sehingga saya tidak bisa produksi es. Pak, garam itu sama dengan pupuk yang di toko pertanian. Itu fungsinya sama dengan garam, Pak. Jadi kalau garam Bapak itu tidak ada, pakai pupuk, tapi resikonya memang lebih kotor. Nah, ternyata betul. Seminggu saya sudah nggak produksi karena nggak ada garam. Ternyata informasi itu datang. Ketika saya coba pakai pupuk, ternyata sama fungsinya dengan garam. Cuma kita lebih ekstra bekerjanya karena membersihkan sisa-sisa daripada pupuk yang dibuat es itu. Nah, disinilah setiap kegagalan pasti ada. Tetapi bagaimana kreativitas kita menghadapi sebuah kegagalan? Apa kita langsung putus asa? Tapi apakah kita terlecut untuk bisa bangkit dengan kegagalan itu dengan alternatif yang lain? Itu, Pak. Ya, saya begitu. Tapi kan pengganti garam kan pupuk ya, Pak. Apakah pupuk tersebut juga mempengaruhi kualitas dari es krimnya? Kalau kualitas es krimnya tidak terpengaruh, cuman kita lebih berhati-hati daripada pupuk. Karena takutnya nanti ketika airnya es tadi sudah menjadi air, takut masuk ke dalam es krimnya. Ini yang perlu hati-hati. Makanya hanya faktor itu. Kalau faktor tentang tekstur esnya, kelembutan esnya tidak masalah. Cuma lebih berhati-hati ketika membuat es supaya air yang sudah tercemari oleh pupuk itu tidak masuk ke dalam es krimnya. Kalau itu sudah masuk, berarti kita harus membuat lagi lebih awal, dari awal lagi. Oh gitu ya, itu. Pak. Kalau masalah kualitas es tetap, karena kedinginannya pun tetap nggak beda dengan pakai garam. garam. Tapi sekarang sudah punya anak cabang, Pak? Ada di Balung Tutul, terus di Tegalgede depannya kantor pemadam kebakaran, terus di Bondowoso di Tansil Bondowoso. Sudah punya 3 anak cabang ya, Pak? 1, 2, 3. Dulu sempat sampai 7, ternyata pengelolanya banyak yang nggak konsisten, kurang ulet, akhirnya dapat 2 tahun tutup, 1 tahun tutup, akhirnya jadi Di sini saya akan menyampaikan mengenai keuntungan dari kewirausahaan, Pak. Sebelumnya, kewirausahaan adalah kemampuan seorang dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki keunikan yang dibuat secara kreatif dan inovatif, yang mana memberikan manfaat bagi orang lain dan memiliki nilai tambah. Nah, adapun keuntungan kewirausahaan ini
Yang pertama, mempunyai pengaturan terhadap perubahan nasib sendiri. Yang kedua, dapat merealisasikan kontribusi nyata kepada masyarakat baik dalam bidang produksi maupun jasa. Yang ketiga, membuat perubahan dan perkembangan di masa depan. Nah, pertanyaan saya gini, kan tadi di poin pertama keuntungan yaitu mempunyai pengaturan terhadap perubahan nasib sendiri. Menurut Bapak sendiri, apa sih keuntungan Bapak setelah melakukan kewirausahaan tentang es krim Pak Yanto ini? Ya, gitu. Jadi begini, karena tadi awal saya katakan bahwa berbisnis itu memang tujuannya hanya untuk individu barangkali. Tetapi karena saya punya pandangan bahwa berbisnis itu bisa bersifat untuk sosial. Jadi sifatnya untuk menolong orang lain. Nah, keuntungan ketika saya berbisnis selain berupa materi maksud saya begini, ketika modal hari ini sekian, mendapatkan sekian, berarti untung uang saya sekian. Itu yang maksud dengan keuntungan materi. Tapi dari segi keuntungan sosial itu banyak sekali. Jadi ketika saya mendirikan es ini, yang awalnya orang-orang itu tidak mengenal saya, tapi kemanapun saya pergi ketika saya membuka es ini selalu banyak yang menyapa. Oh, Pak Yanto itu es ini Pak Yanto Grip, itu yang punya es di Ampere Puluhan. Itu saya rasa merupakan sebuah keuntungan bagi saya, sebuah keuntungan sangat besar secara sosial. Tetapi secara individual ya memang harus keuntungan berupa uang barangkali itu. Tapi keuntungan yang bersifat spiritual itu bisa membahagiakan saya karena dimanapun saya berpergian selalu ada yang menyapa, entah itu anak-anak, entah itu masih anak SD. Pak Yanto, gak dodol Pak Yanto. Itu bagi saya merupakan sebuah sebuah kebahagiaan sendiri. Waduh, anak kecil juga manggil saya. Itu. Terus yang kedua, saya memang tujuan berbisnis ini selain untuk kesejahteraan pribadi saya, tapi bagaimana saya punya kontribusi terhadap orang lain. Sistem saya, nuwun sewu, mohon maaf, sistem saya di dalam setiap pembukuan. Jadi setiap malam itu ada buku harian. Jadi tutup malam itu saya total rekap, terus 1 bulan baru saya tutup buku bulanan, sehingga di situ lihat dari sekian hari, dari 1 bulan itu modal sekian, kembali mendapat sekian, berarti ada modal sekian. Tapi kalau saya tidak, jadi ketika 1 bulan tutup buku 1 bulannya, itu dapat berapa saya? Misalkan gini aja, misalkan 1 bulan itu mendapat uang yang ada di dalam berangkas itu, misalkan ada 10 juta misalkan. Ini maaf, saya bukan berarti apa ya, tapi untuk pembelajaran kita. Jadi ketika akhir bulan itu ada uang berapa 1 bulan itu. Nah, dari uang yang utuh itu, maksudnya apa? Sebelum dibagi-bagi namanya uang apa itu? Bruto apa? Bruto, ya. Yang masih utuh, belum diambil apa-apa. Jadi misalkan 1 bulan ini ada uang 10 juta. Itu saya ambil dulu untuk infak, nuwun sewu. Jadi saya mulai awal berdiri, saya mencanangkan bahwa harta yang kita miliki itu sebagian ada hak orang lain yang perlu dibantu. Sehingga ketika saya awal mendirikan es, komitmen dalam diri saya, uang 1 bulan itu ada berapa, saya ambil infak 15%. Jadi ketika ada uang 10 juta, berarti 1 bulan infak saya ini 1,5 juta. Nah, 1,5 juta saya ambil untuk infak, berarti kan ada 8.500.000. Nah, 8.500.000 itu karyawan berapa? Misalkan habis karyawan 2 juta, diambil 2 juta untuk karyawan, berarti 6,5 juta. Nah, 6,5 juta itu diambil untuk modal besok. Lah itulah hasil saya. Jadi bukan saya ambil untuk modal, untuk apa, baru infak, bukan. Jadi uang yang utuh total itu baru saya ambil infak. Habis infak saya ambil untuk karyawan, habis karyawan saya ambil untuk modal hari esok. Jadi komitmen ini yang barangkali Allah ikut campur. Jadi kita setiap usaha jangan sampai mengatakan begini,
iki hasil kerjaku iki, jangan. Itu ada campur tangan Allah, Jadi saya kalau berdoa kepada Allah nun sewu. Jadi saya kalau berdoa kepada Allah bukan ya Allah bulan besok kasih hasil yang banyak, tidak. Ya Allah mudahkanlah supaya infak saya bulan besok lebih banyak dari bulan ini. Kalau Allah itu mengabulkan infak saya, misalkan 1 bulan kemarin infak saya 1,5 juta. Ternyata Allah ya sudah kamu saya rezeki, infak kamu nanti saya kasih 2,5 juta. Kalau infak saya 2,5 juta, otomatis hasil saya lebih dari itu. Itu otomatis itu hitungan langit, bukan hitungan manusia, hitungan langit. Jadi memang awalnya komitmen saya setiap bulan uang itu utuh berapa harus saya ambil dulu 15% untuk infak. Baru nanti saya ambil lainnya, terakhir saya ambil untuk modal, baru itu hasil saya. Bukan dari saya ambil semua terus hasil saya berapa, berarti kan infak saya kecil. Tapi uang utuh itulah yang saya ambil untuk infak. Itu. Jadi saya menggunakan manajemen yang Allah ikut campur. Jadi kalau bahasa dakwah gitu. Selanjutnya saya ingin berbagi tentang apa yang saya dapat di kampus, yaitu tentang kerugian berwirausaha. Salah satunya jam kerja panjang dan tidak teratur. Wirausahawan tidak menutup kemungkinan akan bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, mulai dari bangun tidur pagi hari sampai menjelang tidur kembali di malam hari. Waktu benar-benar tercurah kepada kepentingan usaha, apalagi jika usaha yang dijalankan sedang menghadapi kerugian atau sebaliknya karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar pada periode tertentu. Selain itu, jam kerja wirausahawan tidak menentu. Pada saat tertentu memiliki waktu luang yang cukup, tetapi pada saat lainnya ia sangat sibuk, bahkan sampai lupa beristirahat. Yang kedua, resiko dan tanggung jawab luas. Sehubungan dengan posisinya sebagai pemilik sekaligus manajer bagi usahanya sendiri, maka seorang wirausahawan memiliki tanggung jawab yang luas terhadap keberhasilan dan kegagalan usahanya. Yang ketiga, pendapatan tidak stabil. Salah satu kerugian yang dialami oleh wirausahawan berhubungan dengan pendapatan. Pendapatan wirausahawan tidak dapat dipastikan atau tidak stabil. Pada periode tertentu, pendapatan bersih setelah dikurangi dengan total pengeluaran akan menghasilkan keuntungan. Saya ingin bertanya sedikit kepada Pak Yanto ya. Menurut Pak Yanto, bagaimana cara menyikapi kerugian-kerugian kewirausahaan tersebut? Ya, jadi memang setiap usaha itu tidak selalu untung, Mas ya. Pasti ada ruginya. Kadang-kala barang melonjak naik. Pernah bahan es itu semua naik, Mas, semua naik. Sedangkan jual tidak harus naik. Nah, hal ini perlu kita sikapi dengan baik, bahwasanya kenaikan bahan baku itu bisa diinkludkan dengan usaha yang lainnya. Karena saya di sini ada kacang, ada makanan-makanan roti dan lain sebagainya. Terus dulu pernah ada jagung manis dan lain sebagainya. Nah, untuk menutupi kegagalan itu, kerugian itu, ya kita harus punya kreativitas yang tinggi, sehingga ketika bahan-bahan baku pun naik, itu tidak serta-merta kita mendapatkan kerugian yang begitu mencolok. Kadang-kala juga hanya kembali modal, itu ada. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk dilakukannya wawancara KLTS guna memenuhi petugas mata kuliah kewirausahaan. Mohon maaf jika kami kurang sempurna dalam menjalankan tugasnya, masih ada kesalahan-kesalahan dalam pencapaian materi, atau tadi masih ada pembukaannya juga masih ruwet gitu ya Pak ya. Jadi mohon maaf. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pesan-pesan buat mahasiswa-mahasiswa lainnya. Ya, terima kasih atas kehadiran anak-anakku. Jadi itulah proses berjalannya outlet S saya. Jadi yang terpenting
dalam diri kita harus kita tanamkan bahwasanya rezeki itu tidak harus sesuai dengan disiplin ilmu. Itu yang harus kita camkan. Sehingga kadang-kala kita kalau keluar dari salah satu perguruan tinggi, barangkali di fakultas ekonomi atau keguruan, yang jelas ketika kita kuliah, mindset kita berpikir pasti nanti saya menjadi guru. Itu tidak, karena setiap rezeki itu Allah. Contoh kasus saya sendiri kuliah di Unmuh Jember, ngambil FKIP jurusan BP, dan saya pun ngajar selama 12 tahun di Bondowoso. Mindset yang terbangun 12 tahun pasti suatu saat akan menjadi pegawai negeri, tidak. Ternyata ketika saya sudah punya rencana untuk nikah, terus saya bisa keluar dari yayasan, akhirnya saya bertekad untuk membuat S. Ternyata itulah rezeki saya. Jadi yang harus kita tanamkan, kan kalian ini sekolah tinggi ilmu bisnis, ya otomatis. Oh berarti ya juga bisnis nanti akhirnya ya? Iya, Pak. Oh begitu. Oh begitu ya. Berarti sesuai dengan barangkali nanti keluar dari perkuliahan juga ingin bisnis. Iya. Atau tidak punya mindset harus ke kantor gitu, tidak ya? Tidak. Jadi yang terpenting bahwasanya rezeki ketika kita sudah hidup di masyarakat belum tentu sesuai dengan disiplin ilmu kita. Jadi banyak contoh seperti saya mestinya kan harus jadi guru. Ternyata Allah memberikan rezeki saya S. Banyak juga orang-orang keluar dokter nggak nyuntik pasien, ada yang megang bako, banyak sekali. Terus di sini ada pengusaha mie ayam terkenal barangkali ada yang kenal Istiqomah di Purwojati. Yang dari Wuluan ada mie terkenal di sini Istiqomah. Depannya Seman itu. Bukan, masuk di Purwojati. Itu insinyur lulusan Universitas Brawijaya, terus ke Kalimantan, akhirnya balik ke sini, dia buka usaha mie ayam terkenal juga. Nah, jadi ternyata disiplin ilmu itu bukan sekaligus rezekinya ada di situ. Jadi kita harus tanamkan mental kita, suatu saat ketika lepas dari perkuliahan, nek kantor gak gelem itu keliru. Jadi kuliah, tetapi rezeki Allah, tetap kita berusaha. Bahwasanya pekerjaan itu pun belum tentu sesuai dengan disiplin ilmu yang kita pelajari.